Salam, jumpa lagi dengan saya Maria Pisaragi. Pertemuan kedua kita dalam komentar kitab Roma pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 32. Roma pasal 1 ayat 17. Dikaiosune garteos en auto apokoluto en pisteos eis pistin katos ge graptai hode dikaios ex pisteos jesetain. Artinya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Komentar, kebenaran inilah yang keluar dari iman dan memimpin kepada iman. Keluar dari iman yang dimaksud bukanlah kebenaran itu berada di luar iman, tetapi muncul dari iman yang sudah ada dan membawa kepada iman yang telah diperbaharui. Iman kepada Tuhan senantiasa terus-menerus diperbaharui seiring dengan bertambahnya pemahaman akan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengutip pernyataan Nabi Habakuk yang mengatakan, "Tetapi orang benar hidup oleh iman." Imanlah yang memimpin seseorang kepada kebenaran. Tanpa iman, seseorang akan sulit menemukan kebenaran. Oleh sebab itu, orang benar akan hidup di dalam iman yang telah dipercayai memberikan kehidupan. Ayat 18. Apokaluptetai gar orge teo ap auranaun epipasan asebeyan kai adikian antrofon tonten alepteian en adikia katek honton. Artinya, semua murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Komentar, kata orge adalah kata benda nominatif feminim singular yang artinya murka. Sekarang murka Allah sedang dinyatakan. Aslinya bukan nyata tetapi dinyatakan dalam bentuk present tense. Dengan melihat pemakaian istilah ini, boleh dikatakan bahwa baik kebenaran Allah maupun murkanya diilhamkan. Nas ini tidak menceritakan suatu proses alami yang terjadi dengan sendirinya. Dalam nas ini, Paulus menceritakan suatu kegiatan Tuhan Allah yang dia laksanakan secara aktif. Oleh karena kata dinyatakan diletakkan di muka kalimat ini, maka kalimat ini merupakan penekanan. Justru karena murka Allah dinyatakan dari sorga atas manusia, maka manusia sangat memerlukan keselamatan Allah yang disebut di atas. Ayat 19. Diotito gnosto to tetau paneron estin en austois ho theos gar autois ephanerosen. Artinya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Komentar, kata paneron adalah adjektif nominatif neuter singular yang artinya nyata. Mungkin Paulus merasa seolah-olah ada pembaca yang berkeberatan dengan istilah menindas di dalam pasal 1 ayat 18, karena ayat-ayat yang berikut menegaskan bahwa mereka sungguh menindas kebenaran itu. Bukan ketidaktahuan yang mengakibatkan penyembahan berhala, tetapi kejahatan hati mereka. Manusia sering berpendapat bahwa orang yang menyembah berhala karena kebudayaan mereka belum begitu beradab, belum mantap pengertian mereka. Tetapi Paulus menegaskan bahwa mereka hanya mencari jalan untuk menindas kebenaran yang sudah nyata di tengah-tengah mereka. Ayat 20. Tagar aorata autau apokriseos kosmoutois ho poimesin no sumena kathoratai hite aidios auto dionamis kai theotes eis tu enai autos anapolagetos. Artinya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-karya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Komentar, kata theotes adalah kata benda atau noun, nominatif feminim singular yang artinya keilahian. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan kebenarannya sebelumnya Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misalnya dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mukjizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ayat ke-21. Dioti genoteston theo hosten adoksansan eucharistesan alla ematai otesan entois dialogis mois auton kai extotis hi aus netos autokardia. Artinya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Komentar. Kata ematai ontesan adalah kata kerja atau verb, aorist indikatif, aktif orang ketiga, person number plural yang artinya dimuliakan. Dimuliakan mempunyai pengertian memuliakan, menganggap mulia atau sangat menghormati. Menjunjung tinggi, kita wajib menghormati nama orang tua kita, perintah Tuhan. Paling mulia, paling dimuliakan dari segala hamba atau raja. Mempermuliakan menjadikan lebih mulia kehalusan budi pekerti akan kedudukannya di masyarakat. Ayat 22. Pas kontes einai sophoi emerontesan. Artinya mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Komentar. Kata emaron tesan adalah kata kerja, aorist indikatif, pasif, orang ketiga, personil, number plural, dan artinya menjadi bodoh atau kebodohan. Di sini Paulus menyerang bukan orang bodoh menurut pengertian umum, melainkan hasil pemikiran manusia yang mulia. Kata bodoh di sini tidak berarti kurang pengetahuan, tetapi menjurus ke bidang etis, bahkan bidang keagamaan. Orang bodoh adalah dia yang tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan yang mengatur kelakuan manusia, dan dengan demikian tidak memuliakan pemberian perintah-perintah itu. Ayat 23. Kai elaksan ten doksantau ap tortau teu en homiaumati ignos frahartau antrofou kai peteyon kai tetrapodon kai herpeton. Artinya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Komentar. Kata dedoksan adalah kata benda. Kategoris akusatif feminim singular yang artinya adalah kuasa atau kemuliaan. Dalam bahasa Yunani umum, doksan berarti pendapat. Dari situ mendapat mengenal seseorang atau nama baik, kemuliaan. Dalam kosakata Yunani Perjanjian Baru, doksan menjadi terjemahan Ibrani atau kofat, kapot, yang menunjukkan kehormatan kemuliaan manusia atau Allah. Keluaran 24 ayat 16 dan Mazmur 97 ayat 6 dan 1 Raja-Raja 8 ayat 11. Eikon berarti gambar, tapi juga sosok atau rupa. Jadi homo saomati adalah apa yang mirip dengan sosok atau rupa. Ayat 24. Dio kai paredoken autos ho theos entais epithumiais ton kardion autos eis akartar sian tau atimad zetain to somata auto en hewotois. Artinya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Komentar.
Kata paredoken adalah kata kerja, aorist indikatif, aktif orang ketiga singular yang artinya menyerahkan. Disusul eis, maka masuk akal kalau di sini paredoken harus dihubungkan dengan eis atau akad harsian, bukan dengan entais epithumaiais. Epithumia atau keinginan atau nafsu dapat mengandung arti netral atau bahkan positif. Tapi dalam perjanjian baru biasanya menyandang arti buruk, en epithumiais atau dalam keinginan. Dapat mengandung arti instrumental tetapi kata-kata itu dapat juga mengacu pada keadaan atau dalam hal. Sejauh menyangkut tafsiran, kami bertolak dari arti kedua akad harsia atau kecemaran, serumpun dengan kataros atau bersih atau suci. Ati majestait mengandung a tidak dan time hormat, sehingga artinya bukan mencemarkan, melainkan memperlakukan dengan tidak hormat atau memperkosa kehormatan, menghina. Bentuknya adalah bentuk faksib. En autois dapat diartikan sebagai di kalangan mereka atau oleh mereka. Ayat 25. Hoitines metelaksan ten aleteian to teo en to peseudei kai esebatesan kai elatreusan te tisei paraton krisanta hos estin en logestos eistos aionas amen. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Komentar. Kata hoitines relatif pronoun kategori native maskulin plural yang artinya mengganti. Kata ganti orang hoitines bermakna mengulangi apa yang baru saja dikatakan sambil menerangkannya. Mereka memang terjemahan sebab atau karena, bukan tidak mungkin, tapi di sini kurang masuk akal karena penyebab kenyataan yang digambarkan dalam ayat 24 tetap dikemukakan dalam ayat 23. Ayat 26. Dia toto paredoke autos hoteos eis pate atimias haite garteleyai auto melex laksan ten fusiken kresin eisten para fusin. Artinya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Komentar. Kata paredoken adalah verb aorist indikatif aktif yang orang ketiga singular yang artinya menyerahkan. Ayat ini dikuasai oleh kata-kata kunci paredoken yang telah dipakai pula dalam ayat 24. Di sini pun perkataan itu menandakan peralihan, yaitu peralihan dari menggantikan kebenaran ke menggantikan persetubuhan. Kalau tatanan agama yang benar dirusak, tatanan kehidupan pada umumnya tidak bisa tidak ikut rusak. Kerusakan itu sendiri merupakan hukuman Allah yang sekali lagi dilaksanakan oleh yang dihukum sendiri. Hawa nafsu yang memalukan merupakan iktisari isi ayat 24 dan diuraikan dalam ayat 26b dan 27. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesakan mereka. Komentar dalam ayat ini juga Lembaga Alkitab Indonesia menulis suami istri sebagai ganti laki-laki atau perempuan. Mereka tidak ada dalam naskah Yunani. Di sini juga wajar, merupakan terjemahan Pusikem ten askemausumen.
Kemesuman adalah apa yang tak pantas, memalukan, sering dipakai dalam surat Roma. Biasanya dengan arti lebih kuat daripada melakukan. Melakukan secara tuntas, yang setimpal, agaknya kurang cocok untuk menjadi terjemahan edei, kata kerja dei, menunjukkan apa yang wajib, tak bisa dielakkan, khususnya apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka mungkin di sini terjemahan yang lebih tepat ialah yang semestinya. Ayat 28. Kai kathos auk edokimasan tonteon ekei en eginosei paredoken autos ho theos eis adokimo noun poiei tame kathekonta. Artinya, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Komentar, kata katos adalah kata kerja. As seperti dapat juga menunjukkan alas an, ekodimasan, berarti memeriksa, menguji, menilai, mengambil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan, menganggap baik, menghargai. Kalau disusun infinitif, menganggap perlu, mengakui, merupakan terjemahan enhein en epignosei, harfiah, mempunyai dalam pengetahuan epignosis dalam Perjanjian Baru bukan hanya pengetahuan teoritis, melainkan pengetahuan yang sekaligus mengiyakan dan mengikuti. Kemudian ayat ke-29, penuh dengan urapan-urapan kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Bahasa Yunaninya, Pepleoromenos, pase adikiai, pornemia, poneria, pleonexian, kakiamestos, Portonou, Ponou, Edidos, Dolou, Kakoeteria, Pisthurista. Komentarnya, kata pepleromenos adalah kata kerja. Parsingnya perfect participle, middle, or passive akusatif maskulin plural, artinya penuh. Yang pertama, Pepleomenos berkaitan dengan mereka dalam ayat terdahulu dan disusul 4 jenis sifat buruk. Kelaliman merupakan terjemahan adikia yang tidak sesuai dengan hukum. Kejahatan jadi bukan khususnya sikap sewenang-wenang dan kejam terhadap sesama manusia. Keburukan, kebusukan artinya bersifat umum, sama seperti kakia, kejahatan. Penuh yang kedua, mestos, pun berkaitan dengan mereka dalam ayat 28 dengan memakai arti dasar pierein dan mestos. Kita dapat bervariasi dengan menerjemahkan mereka dipenuhi atau mereka syarat akan. Penuh yang kedua ini disusul 5 jenis sifat kurang baik. Tipu muslihat sendiri dengan tepat menggabungkan kedua istilah dolou, kakoes, teis yang masing-masing berarti penipuan atau kepalsuan. Ayat 30. Katalalos, theos tugeis, hubristas, huperep, hansnos, alazonas, estheiretas, geneusin aperteis. Artinya mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Komentar, kata pengumpat atau kata lalos adalah kata benda atau noun, akusatif maskulin plural. Ialah mereka yang sengaja merusak nama baik orang lain atau hubristas, kurang ajar. Sebelumnya tak terkendali atau liar. Jalang, ala Jonas atau sombong adalah orang yang suka omong besar, pembual. Demikian memang LAI dan Evhenrestas atau pandai dalam adalah dia yang pandai memikirkan atau penemu atau menemukan. Ayat 31. Asunetos, asuntetos, astorgos,
aspondos anelemanos. Artinya, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Komentar. Keempatnya memakai awalan a, tidak, asunetaos, adjektif, asusatif, maskulin, plural. Berarti yang tidak mempunyai pengertian, tidak berakal, tetapi pemakaiannya di sini berlatar belakang Perjanjian Lama, misalnya Mazmur 92 ayat 7. Maka tidak berpengertian itu mengandung arti keagamaan tidak setia. Yunani, perhatikanlah permainan kata, juga berlatar belakang, bandingkan asuntetos, sehingga artinya di sini yang tidak dapat diandalkan adalah pengkhianat. Ayat 32. Octives to dikaloma tau teu epignotes hotihoita toyauta prasontes aksioi tanatau eisin au monon autopoionsin Allah kai sunebdoko osin tois prasousin. Artinya, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Komentar. Kata hoitines adalah relatif pronoun, nominatif maskulin plural yang artinya sebab mereka. Merupakan terjemahan hoitines. Lihat penjelasan ayat 25. Hukum Allah. Di sini bukan nomos yang sering dipakai sebagai sebutan hukum Taurat dalam bahasa Yunani, melainkan diakoma yang mempunyai arti lebih umum. Di sini dipakai bentuk tunggal yang mengandung pula arti kehendak. Bentuk majemuknya kita temukan pola dalam Roma 2 ayat 26, dan di sana memang tepat terjemahannya, tuntutan-tuntutan hukum, mengetahui. Yunani epignotes mengacu ke ginosko dalam ayat 21. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memakai mengenai suneudokosin. Memang berarti menyetujui. Di sini sebaiknya kita terjemahkan menyatakan persetujuan atau menyambut, sebagaimana dalam hal pertunjukan lokal yang cabul dalam teater. Saudara-saudaraku, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam materi komentar di kitab Roma pasal 2. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, terima kasih.